Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hesti Mujirahayu dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai berita internasional tentang pemutusan hubungan diplomatik antar negara, yaitu dari negara Rusia dan juga Uni Eropa. Konflik dari Rusia dan Uni Eropa itu telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan Ukraina menjadi titik utama pertikaiannya. Lalu, konflik antara Ukraina dan Rusia sendiri bukanlah hal yang baru juga. Itu merupakan bagian dari sisa-sisa Perang Dingin. Situasi di Ukraina juga terkait dengan ekspansi NATO ke Eropa Timur, yang dianggap Rusia sebagai ancaman terhadap keamanannya. Konflik ini meningkat pada tahun 2014 ketika Ukraina malah mengalihkan kesetiaannya dari Rusia ke NATO dan Uni Eropa. Alasan lain karena Rusia melakukan tindakan pelanggaran atas integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina dengan menganeksasi secara ilegal wilayah Crimea dan destabilitas wilayah Ukraina Timur. Lalu, konflik yang terjadi itu mengakibatkan apa? Adanya pembatasan dan pemberian sanksi dari kedua belah pihak. Yang pertama itu ada pembatasan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa terhadap Rusia. Sanksi pertama itu ada sanksi diplomatik, sanksi individual yang meliputi pembekuan aset dan pembatasan perjalanan, dan ada pembatasan hubungan ekonomi dengan Crimea dan Sevastopol. Lalu, ada pembatasan pada pasokan pupuk Rusia ke negara ketiga yang ditargetkan terhadap pemegang saham. Selanjutnya, Uni Eropa telah melarang barang Rusia masuk di seluruh blok, seperti batu bara, emas, besi, baja, mesin, semen, kayu, plastik, dan lain-lainnya. Termasuk produk yang paling unggul dan paling ikonik dari Rusia itu juga dibatasi, yaitu vodka dan kaviar. Yang terakhir itu ada Uni Eropa juga melarang transit lebih banyak barang dan teknologi buatan Uni Eropa yang dapat digunakan untuk tujuan militer melalui wilayah Rusia. Yang kedua, ada pembatasan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Rusia terhadap Uni Eropa. Sanksi pertama, Rusia melakukan pemberhentian pasok gas kepada Uni Eropa sebagai bentuk balas dendam terhadap sanksi ekonomi yang telah diberikan kepada Rusia oleh Uni Eropa. Lalu sanksi kedua, Rusia juga telah mengambil tindakan balasan dengan memboikot perdagangan dan hubungan bilateral dengan Uni Eropa, kontrol sistem, melalui larangan pengiriman uang SWIFT dari Rusia, larangan ekspor barang-barang berteknologi tinggi, pembatasan perdagangan energi. Lalu, dalam konflik tersebut, apakah ada dampak? Yep. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai dampak bagi kedua belah negara yang sedang konflik ini. Yang pertama, ada dampak ekonomi. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap Rusia sebagai respon terhadap konflik dapat merugikan ekonomi Rusia. Sanksi-sanksi ini dapat membatasi akses Rusia ke pasar Uni Eropa, mempengaruhi perdagangan bilateral, dan mengekang investasi asing di Rusia. Tapi, sebaliknya juga, sektor ekonomi di Uni Eropa juga dapat merasakan dampak dengan peningkatan ketidakpastian dan penurunan perdagangan dengan Rusia. Lalu yang kedua ada dampak energi. Rusia adalah salah satu pemasok utama gas alam dan minyak bagi Uni Eropa. Konflik dan ketegangan berpotensi mengganggu pasokan energi, terutama jika Rusia mengambil langkah-langkah atau tindakan balasan yang mempengaruhi pasokan energi ke Uni Eropa. Kejadian semacam itu dapat menciptakan ketidakpastian energi dan dampak pada ekonomi Uni Eropa yang sangat bergantung pada pasokan energi Rusia. Lalu selanjutnya ada dampak untuk keamanan dan politik. Konflik dan ketegangan mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di kedua pihak. Kondisi ini mencakup eskalasi ketegangan militer, perubahan dalam perjanjian keamanan, peningkatan retorika, dan pergeseran posisi strategis. Hal ini dapat menciptakan atmosfer yang tegang dan mempengaruhi hubungan diplomatik, kerjasama politik, dan negosiasi internasional antara negara Rusia dan Uni Eropa. Dan yang terakhir ada dampak psikologis. Konflik dan ketegangan antara Rusia dan Uni Eropa dapat menciptakan dampak psikologis pada masyarakat. Dan itu terjadi di kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak bagi negara sekitar, yaitu negara-negara yang berada di sekitar negara tersebut dan juga mengandalkan ekspor dari negara Rusia maupun Uni Eropa. Yang pertama ada negara Belarus. Belarus itu merupakan negara tetangga Rusia dan anggota Uni Eropa, terletak di antara kedua pihak yang terlibat dalam konflik. Negara ini memiliki hubungan yang erat dengan Rusia dalam banyak aspek termasuk energi dan perdagangan. Ketika konflik meningkat antara Rusia dan Uni Eropa, Belarus menjadi terlibat dalam situasi yang rumit dan merasakan dampak ekonomi, politik, dan juga dampak keamanan. Selanjutnya ada negara Norwegia, negara yang
bukan anggota Uni Eropa, tapi memiliki keterkaitan perdagangan yang signifikan dengan Rusia. Konflik antara Uni Eropa dan Rusia itu termasuk sanksi ekonomi yang telah diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap Rusia telah mempengaruhi hubungan perdagangan bilateral antara Norwegia dan Rusia. Norwegia juga merasakan dampak harga minyak yang fluktuatif karena harga minyak dunia dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Eropa Timur. Lalu selanjutnya ada negara Turki. Meskipun bukan bagian dari Uni Eropa, Turki merupakan mitra perdagangan penting bagi Rusia dan juga terlibat dalam konflik dan ketegangan Uni Eropa. Perselisihan terkait Siprus, isu hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri telah menciptakan ketegangan antara Turki dan Uni Eropa. Hal ini dapat mempengaruhi dampak perdagangan dan investasi antara Turki dan kedua belah pihak negara. Lalu yang terakhir ada negara Kazakhstan. Negara Kazakhstan ini sebagai negara di Asia Tengah yang berbatasan dengan Rusia. Juga pastinya merasakan dampak dari konflik antara Rusia dan Uni Eropa. Kazakhstan memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Rusia dan merupakan anggota dari Uni Ekonomi Eurasia yang mengintegrasikan beberapa negara di wilayah tersebut. Ketegangan dan ketidakpastian yang dihasilkan dari konflik dapat mempengaruhi arus perdagangan, investasi, dan ekonomi dari negara Kazakhstan itu sendiri. Dalam banyak kasus, negara-negara luar yang memiliki keterkaitan politik atau keterkaitan ekonomi dengan negara Rusia dan Uni Eropa merasakan dampak dari konflik kedua belah pihak negara tersebut. Penurunan perdagangan, ketidakpastian politik dan ekonomi, serta ketegangan geopolitik dapat merugikan perekonomian negara-negara tersebut secara menyeluruh. Lalu kita akan mempelajari dampak yang dirasakan oleh negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Yang pertama, Indonesia merasakan dampak dalam perekonomian dan perdagangan. Konflik dan ketegangan antara Rusia dan Uni Eropa dapat berdampak pada perekonomian global dan perdagangan internasional. Nah, jika terjadi penurunan permintaan atau peningkatan fluktuasi harga, hal ini dapat mempengaruhi ekspor Indonesia ke pasar global, termasuk Uni Eropa dan Rusia. Jika perdagangan terbatas atau terhambat, ini dapat menghambat akses Indonesia ke pasar yang penting bagi ekonomi negara. Selanjutnya, Indonesia juga merasakan dampak dalam bidang investasi asing langsung. Indonesia berupaya untuk menarik investasi asing langsung sebagai sumber daya yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Konflik dan ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Uni Eropa dapat menciptakan ketidakpastian di pasar global yang dapat mempengaruhi keputusan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu selanjutnya, Indonesia juga merasakan dampak dalam keamanan energi. Konflik dan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Uni Eropa, terutama dalam hal pasokan energi seperti gas alam, dapat memiliki dampak terhadap stabilitas dan keamanan energi global. Indonesia itu juga sebagai importer neto energi, dapat merasakan dampak fluktuasi harga energi atau ketidakpastian pasokan internasional yang mungkin terjadi akibat dari konflik tersebut. Dampak terakhir yang dirasakan oleh Indonesia atas adanya konflik antara Rusia dan Uni Eropa itu terdapat pada dampak hubungan diplomatik. Konflik dan ketegangan antara Rusia dan Uni Eropa dapat menciptakan ketegangan di dunia politik dan diplomatik. Dampaknya meliputi perubahan dinamika dalam negosiasi internasional, pengaruh dalam hubungan bilateral, atau peningkatan kompleksitas dalam diplomasi global. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan Indonesia dengan Rusia dan juga negara-negara di Uni Eropa. Oke, di sini saya udah selesai menjelaskan mengenai konflik antara Rusia dan Uni Eropa. Ada mengapa konflik itu terjadi, lalu ada dampak-dampak yang dialami oleh kedua belah pihak, ada dampak yang dialami oleh negara tetangga atau negara yang mengandalkan hasil ekspor dari kedua belah negara tersebut, juga ada dampak yang dialami oleh negara Indonesia sendiri. Sepertinya dari saya sudah cukup. Bila ada kesalahan atau mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang bisa dimengerti, ataupun ada beberapa penjelasan yang salah saya sebutkan, saya mohon maaf, dan kalian bisa nih menambahkan atau mengomentari saya di link di bawah ini. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila itu taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.